Ya, untuk daftar untuk daftar beasiswa di Arab Saudi ini ada syarat pendaftarannya. Tentu saja ya, tiap beasiswa ada syarat pendaftarannya. Yang pertama, mahasiswa harus menjaga perilaku yang baik tentu, terus harus berjanji untuk mematuhi peraturan KAU. Ini juga tentu ya, harus sehat dan bugar, memegang ijazah SMA atau setara dari dalam atau luar kerajaan. Jadi ijazah SMA-nya itu berlaku sampai 3 tahun. Jadi kayak misalnya lulus tahun 2017, ijazahnya tahun 2017, berarti masih bisa dipakai daftar sampai tahun 2020 gitu. Terus mahasiswa harus berkomitmen untuk studi penuh waktu. Jadi di sini nggak bisa sambil kerja. Kalau anak beasiswa nggak bisa sambil kerja, mau itu kerja offline ataupun online gitu ya. Jadi benar-benar harus full time belajar. Terus usia pendaftar tidak boleh kurang dari 17 tahun atau lebih dari 25 tahun. Untuk usianya dari 17 sampai 25. Jadi kalau udah masuk 17 atau masih 25 itu udah boleh. Masih boleh. Mahasiswa tidak pernah DO dari universitas manapun di Kingdom of Saudi Arabia untuk alasan apapun. Nggak pernah DO dari universitas di Saudi ya. Mahasiswa tidak boleh menerima beasiswa dari universitas lain di kerajaan. Nah ini juga, jadi di kita itu kan istilahnya kafil ya, jadi wakil. Jadi di atas tanggungan tiap anak kita, kalau anak beasiswa itu kesini tuh di bawah tanggungan UNIF gitu. Jadi kalau kita udah, jadi kita cuma bisa ngambil satu, jadi nggak bisa kayak ngambil master degree gitu, double degree, nggak bisa ngambil double degree gitu, kayak misalnya sambil kuliah di KAU, misalnya sambil juga kuliah di UKU misalnya gitu, nggak bisa, karena di sini cuma satu aja bolehnya. Jadi kayak misalkan kita kan juga sebelumnya daftar banyak nih ya ke beberapa gitu. Ada temen yang diterima 2 gitu di sini dan di sana gitu, misalnya di KAU dan di UKU. Kalau dia sendiri, nah dia nggak bisa ngambil dua-duanya, harus milih satu, karena di sini jadi istilahnya apa ya, di bawah tanggungannya harus satu orang gitu, harus satu pihak gitu. Nah kalau sedangkan kita beasiswa itu di bawah tanggungan satu universitas aja, dan nanti juga kita bakal dikasih surat pernyataan kalau kita nggak bakal pindah ke misalnya kafil lain apapun itu, misalnya kita nggak bakal pindah universitas. Jadi ketika kita udah masuk, nanti kita udah dikasih pas mau bikin student ID, kita dikasih beberapa syarat untuk ditandatangani kan, perjanjian itu. Salah satunya adalah kita nggak boleh pindah kafil gitu. Pindah kafil itu dalam artian pindah unit, atau misalnya nih ya, ada orang Saudi yang misalnya nawarin kita untuk ngasih beasiswa lebih banyak nih, misalnya daripada UNIF gitu, atau misalkan lebih menggiurkan, nah kita nggak bisa gitu, nggak bisa pindah. Jadi sekali di sana udah di sana. Terus mahasiswa perempuan harus disertai dengan wali laki-laki, baik dengan beasiswa atau memegang izin tinggal penduduk kerajaan yang sah. Ini sepertinya udah dijelaskan juga ya Pak tadi sama Kak Nadia, masalah mahram, siapa-siapa aja yang boleh di sini sesuai Quran ya. Terus mahram kita boleh pelajar, maksudnya boleh kita sama-sama belajar, boleh juga kerja gitu. Boleh, pokoknya dia punya iqamah sini, tinggal di sini gitu, mahramnya itu. Jadi gitu ya, nggak terbatas harus sama-sama belajar atau harus yang udah kerja gitu. Pokoknya dia punya iqamah sini, itu bisa jadi mahram kita. Dia punya iqamah sini dan memang mahram kita, itu bisa didaftarkan gitu sebagai wakil kita di universitas gitu. Penting ya masalah mahram ini, soalnya seperti karena dia bilang tadi juga, saya sepotong ya, jadi nggak tahu ini apa yang udah disampaikan apa yang belum. Cuma tadi Kak Nadia juga sempat bilang kita nggak bisa keluar dari asrama tanpa mahram kan ya. Itu benar banget. Jadi mahram ini wajib banget. Nah nanti apakah cuma mahram kita yang bisa ngeluarin kita gitu, itu beda-beda setiap unit. Itu pun kalau kita tinggal di asrama ya. Nah kalau kita tinggal di asrama, kalau di KAU sendiri misalnya, di KAU sendiri itu kita boleh daftarkan wali wakil lah. Jadi yang kita daftarkan saat yang mahram kita itu
mahram kita asli, ayah kita atau suami kita atau paman kita itu dia jadinya waliul amr. Nah, selain waliul amr, kalau di King Abdul Aziz kita boleh daftarkan juga wakil atau wakilah dari yang lain dengan persetujuan waliul amr. Misalnya datang, misalkan awalnya kita daftarkan ayah kita misalnya, tapi di sana juga ada paman kita, ada bibi kita gitu. Nah, kita bisa juga daftarkan paman kita, bisa daftarkan bibi kita, atau misalkan kakak kita datang misalnya, kita daftarkan kakak kita sebagai wakilah. Jadi bukan cuma paman kita yang bisa ngeluarin kita desakan, masukin nganterin kita desakan gitu. Jadi bisa tambah. Tapi kalau di Ummul Qura ini cepetan nggak sih ngomongnya? Ini cepetan ya. Enggak. Oke, Nah, Kak. tapi kalau di Ummul Qura itu cuma satu, nggak ada wakil. Jadi harus waliul amr yang antarkan kita ke sakan, yang keluarkan kita ke sakan. Jadi ada juga mahasiswi yang milih untuk nggak tinggal di sakan. Terutama kalau yang misalnya sudah punya keluarga di sini, yang sudah punya rumah sendiri, atau misalkan mahramnya di luar gitu ya, bekerja gitu. Nah, untuk Princess Naura kayak ada juga yang memilih untuk tidak tinggal di sakan gitu. Itu boleh. Tapi kalaupun mau disakan, universitas menyediakan. Karena untuk Princess Naura sendiri gimana kan Nadia? Untuk Princess Naura sendiri itu salah satu-satunya university di Saudi Arabia yang akhwatnya itu boleh keluar tanpa mahram. Tapi itu pun dengan syarat ya kan Nadia ya? Enggak. Saya tuh sudah tanya teman saya, tidak ada syarat kayak harus bergelombol dengan mahasiswa lainnya. Jadi memang bebas keluar ya tanpa mahram seperti itu. Ya, berarti satu-satunya ya kan Nadia ya? Iya, satu-satunya. Itu pun baru ya peraturannya? Iya, baru sekali, baru tahun ini kalau nggak salah ya kayak. Baru tahun 2 tahun kemarin. Iya. Jadi selain Princess Naura, semuanya wajib pakai mahram. Dan Princess Naura pun ketika daftarnya tetap daftarkan mahram ya kan Nadia? Iya, betul. Betul kan? Betul. Jadi cuman untuk keluar masuk sakannya ketika sudah sampai di sini, kalau Princess Naura boleh tanpa mahram. Kalau yang lain wajib pakai mahram. Jadi bersama mahram keluar masuk sakan. Oke. Terus untuk daftar beasiswa ke sini, yang pertama itu kita harus banyak-banyak cari informasi. Karena yang pertama, tiap univ beda kebijakan. Dan kebijakan yang berbeda-beda itu bisa juga di hal-hal yang primer, hal-hal yang utama gitu. Jadi kayak Princess kayak tentang ada enggaknya sakan gitu. Terus kayak jadi benar-benar harus banyak cari informasi. Karena kebijakan tiap tahun itu berbeda. Yang kedua, karena kebijakan tiap tahun itu suka berubah-ubah gitu. Nah, jadi makanya kita kalau misalkan ada yang tanya, kita selalu bilang kalau tahun ini seperti ini, kalau tahun ini seperti ini. Kenapa? Karena selalu mungkin ada perubahan, selalu ada yang berubah itu benar-benar tiap tahun gitu. Mau hal kecil, mau hal besar itu selalu ada yang berubah. Kayak masalah ya itu ya sakan, terus ya mahram sendiri itu Princess Naura kan, terus gitu. Jadi benar-benar harus update gitu. Karena penerimaan di sini tadi presiden juga kan ya mungkin ya lama ya, paling cepat itu 1 tahun kan. Iya, betul. Jadi mungkin kita harus giat gitu kan daftar kalau beneran kita pengen. Jadi kalau saran saya sih ya, jangan ditunggu-tunggu dengan sepenuh hati gitu. Jadi kayak kita daftar, oke, udah serahkan billah gitu ya, kita usaha, doa, ikhtiar udah. Terus kita jalani hidup kita gitu, oke, jangan kepikiran terus gitu. Tapi sambil update juga setiap tahun gitu. Jangan lupa update cek emailnya karena pengalaman kita sendiri pernah karena nggak cek email gitu ya, telat cek email, tahu-tahu dapat acceptance, kebacanya baru dekat-dekat deadline ya, jadi kan itu. Jadi benar-benar harus jangan dipikirin tapi rajin-rajin cek email gitu. Terus update setiap tahun gitu informasinya sendiri bisa dari website, dari blog, Instagram, Facebook, atau dari teman atau relasi di Saudi Arabia sendiri, di Arab Saudi sendiri. Di Twitter juga
Gimana? Twitter juga kan ya? Twitter juga, betul. Iya, Bisa. betul. Pokoknya sosial media sih ya, udah update di mana-mana Iya, ya kalau betul. di sini. Alhamdulillah gitu lebih mudah. Website, blog, Instagram, ya pokoknya itu sumber-sumber informasi terbaik sudah disebutkan ya tadi sama Kak Nadia ya. Iya. Di atas ya. Nah itu yang terbaik, yang setahu kita rajin update, terus infonya valid gitu. Itu dan walaupun misalkan kita sudah pokoknya cari info sebanyak-banyaknya aja, Iya, jangan betul. cuma fokus dari website doang atau dari satu website atau dari satu blog atau dari satu Instagram, satu akun gitu, jangan gitu. Dan contohnya Kak, mungkin contoh websitenya? Websitenya yang itu kan? Iya, betul. santrinabawi.com itu yang paling valid. Terus bisa juga di Raida PPMI Saudi juga, itu juga valid ya, karena para adminnya masih tinggal di sini gitu. Iya, betul. Kalau untuk akhwat kayaknya lebih cocok Raida ya kan dia. Iya, betul. Karena lebih personal gitu. Iya. Kemudian juga bisa di website itu ada www.moe.gov.sa. Itu website resmi dari Saudi Arabia. Iya, website Kementerian Ministry of Education. Iya, betul. Ya. Jadi itu juga resmi. Gitu. Kemudian kalau untuk di seputar yang hal-hal tek-tek bengkek yang lain gitu ya, yang nggak ada di website, bisa ke kalau mau khusus untuk akhwat ke Raida, yang lain juga bisa. Dan bisa mungkin teman atau relasi di Arab Saudi itu perlu, karena terutama untuk akhwat ini pasti udah pada ada yang udah coba cari kan ya, gimana sih kehidupan di mahasiswa di Saudi Arabia. Mungkin Kak Nadia juga tadi udah ceritain susah kan ya nyari. Betul. Gimana bisa kayak belum nanti gitu. next slide ya. Juga untuk apa namanya ini Kak, apa namanya untuk santri Nabawi itu salah satu pengantar di sana itu informasinya itu tiap tahun itu sangat update ya, dan juga terjemahannya itu bukan dengan bahasa Arab tapi dengan bahasa Indonesia. Jadi di sana banyak sekali cara mendaftar, juga syarat-syarat dan lain sebagainya. Di Instagram sendiri ada @santrinabawi santri Nabawi New yang kalian buka sekarang. Kemudian juga bisa @ppmi Saudi. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada, boleh juga nih @velari PPI Dunia. Jadi Velari PPI Dunia itu divisi khusus di PPI Dunia yang menerangkan, yang suka share tentang pendaftaran di luar negeri seperti itu. Bisa cek ya, langsung add semua tuh, langsung follow semua. Itu juga ada tadi Raidah PPMI Saudi, kemudian juga boleh dari PPMI Jeddah. Jadi dari PPI negaranya. Jadi betul, dan kotanya. Jadi misalnya kalian mau cari apa, misalnya PPMI Jeddah, atau misalnya ada PPMI Mekah, kemudian ada juga PPMI Madinah, PPMI Riyadh kalau tidak salah ya, dan lain sebagainya. Jadi bisa langsung dicek di PPI-nya sendiri seperti itu. Kalau udah detail gitu ya, kayak misalnya pengen masuk King Abdul Aziz, bisa langsung tanya ke PPMI Jeddah gitu ya kayak. Nah, betul sekali. Gitu. Kalau masih umum bisa ke yang lain. Oke. Untuk cara umumnya. Santri Nabawi itu paling update ya? Iya, paling update. Bukan paling update sih, yang lain juga update, cuman kalau Santri Nabawi paling lengkap ya kali ya, Kak? Nah, iya, betul sekali. Paling lengkap tentang terutama beasiswa di Saudi. Gitu. Jadi mudah. Terus yang kedua, lengkapi persyaratannya. Nah, saran saya dari sekarang, walaupun belum dibuka, ini benar-benar dianjurkan untuk dipersiapkan sebelum jauh-jauh hari sebelum pendaftaran dibuka. Tapi jauh-jauh hari juga diperhatikan masa berlakunya, kayak SKCK misalkan ya. Oh, mau siapin jauh-jauh hari nih, terus bikin setahun sebelumnya, padahal masa berlakunya cuma 6 bulan gitu ya. Iya, gitu juga ya. Jadi siapkan jauh-jauh hari, tapi perhatikan juga masa berlakunya. Amannya sekitar bulan mungkin ya. Bulan sebelum pendaftaran itu biasanya Agustus sama itu pendaftaran itu tergantung universitinya, beda-beda. September bukan? Ya.
ya, musim pendaftaran pokoknya sebulan sebelum musim pendaftaran itu udah dicek-cek gitu. Sebulan atau 2 bulan sebelum musim pendaftaran itu udah dicek-cek apa aja yang belum lengkap, udah diterjemahkan semuanya karena prosesnya lama gitu ya. Untuk terjemahannya sendiri, terjemahan dokumen itu amannya ke bahasa Arab. Memang ada universitas yang menerima bahasa Inggris, seperti UKU sendiri, Ummul Qura sendiri sebenarnya menerima bahasa Inggris, tapi amannya tetap pakai bahasa Arab gitu ya, karena bahasa Arab di sini. Kemudian langsung daftar online. Nah, di sini daftar online, ini kan ada yang external scholarship, yang atas ada yang internal scholarship ya. External scholarship ini kita pilih. Internal scholarship itu untuk beasiswa dalam negeri. Beasiswa dalam negeri itu tadi udah dijelaskan mungkin sama Kanadia. Untuk mahasiswa Indonesia, mahasiswa luar Saudi yang menetap di Saudi. Jadi fasilitasnya beda, terus programnya beda, programnya beda, terus beda lah pokoknya. Nah, kita daftarnya yang atas ini yang external scholarship itu. Bahkan untuk yang mau daftar pelajar Saudi sendiri, akhwat Saudi sendiri, kayak maksudnya akhwat Indonesia yang sudah menetap di Saudi, kita sarankan masuknya lewat external scholarship aja. Iya, betul sekali. Jangan dari internal scholarship karena lebih cocok lah pokoknya. Kita anjurkan pakai external scholarship aja. Gitu. Banyak bedanya. Untuk gitu ya. Terus di sini bisa dilihat ya. Ini kita bikin akun dulu. Nanti kita dapat username sama password. Jadi kita masuk dulu ke web KAU, terus kita bikin akun application akun ya. Iya, terus, betul. Kita bakal dapat username sama password. Nah, username sama password ini bakal masuk email dan harus ingat terus, jangan sampai lupa, terus emailnya jangan sampai kehapus. Pokoknya ini bakal berlaku terus gitu sampai kita udah nyampe sini gitu. Terus nanti login lagi. Jadi kita udah punya akun aplikasi, nanti loginnya pakai user akun sama password yang udah kita terima di email. Habis itu baru isi formulir online ya. Seperti yang di situ ada name, nationality, name. Nah, name ini perlu diperhatikan ya. Name ini perlu diperhatikan di sini kan association passport ya. Kalau misalkan di pasportnya kita ada 3 nama, itu bisa ditambah 1 nama keluarga atau nama kakek, jadi 4. Terus ada nationality, passport number, expiry date, date of birth, country of birth, current country of residence, sekarang tinggalnya di mana, alamat rumah, gender, disability, apakah disability ya, apakah normal atau ada keistimewaan kelainan ini, religion, agama, karena ini KAU ya. Iya, ini KAU. Ya, ini KAU. Karena di KAU sendiri ada juga yang non-muslim ya, Kak. Iya, ada. Nadia. Jadi nggak semua yang muslim. Jadi saya juga sini kan makanya bisa juga religion. Marital status, udah nikah apa belum? Terus email, mobile number, home telepon. Oh iya, Kak. Ya. Untuk ini, Kak. Kak Hasna. From which Saudi embassy or consulate you wish to collect your student visa. Itu dari kedutaan Saudi mana, nanti kalian pengen dapat visanya. Iya, betul. Dari kedutaan Saudi mana gitu. Kemudian Kak Hasna. Kemudian di sini untuk female, ketika kita ngisinya female ya di gender, nanti langsung ada companion atau guardian information. Nanti di sana langsung harus kita ngisi informasi mahram kita seperti itu. Di sini ada name, home address sama occupation. Misalnya name, misalnya kakak kita sedang belajar di Saudi Arabia, misalnya contohnya. Jadi kita tulis nama kakak kita, home address-nya di mana dia sekarang tinggalnya, kemudian occupation-nya apakah dia pelajar atau misalnya pekerja atau lain sebagainya, seperti itu. Kemudian is your companion or guardian student in KAU or applying to it? Maksudnya apakah mahram kita itu
sudah ada di KAU atau sedang daftar ke KAU. Jadi jangan khawatir bagi kawan-kawan yang tidak punya mahram, tapi ada adik atau kakak yang mau sebareng-bareng juga daftar gitu ke sini. Jadi bisa nih diklik, yes. Jadi apa namanya, mahram kita itu sedang applying juga, daftar juga ke KAU, dan insya Allah dikasih rezeki kalau memang rezekinya. Seperti yang tadi disebutkan teman kita itu dari India. Ya, jadi yang daftarnya barengan, terus keterimanya barengan juga. Yes, betul sekali. Iya, betul. Kemudian jangan pas. Ada juga yang adik kakak. Iya, betul. Daftar bareng, keterima semuanya. Iya, keterima. Masya Allah sekali memang. Karena dia sama Kak Hasnah. Iya. Apa? Dipercepat. Ya karena waktunya itu mungkin kalau misalnya jawab pertanyaan dulu gimana? Oh, mungkin boleh. Kakak karena waktunya sedikit lagi bisa pertanyaan dulu. Tapi sebetulnya ada beberapa mungkin bisa ditambah ya, sedikit lagi saja. Itu tentang pendaftaran ya. Jadi nanti daftar dan lain sebagainya. Kemudian tunggu pengumuman. Kemudian juga perlu diketahui, maksudnya mahasiswa itu harus mendaftar melalui situs resmi. Kemudian nanti informasi mahasiswa akan diverifikasi ya untuk keakuratannya. Kemudian juga prosesnya itu nanti disampaikan ke university, kemudian dari university disampaikan ke idarah atau educational, maksudnya di Kementerian Pendidikan, kemudian nanti ke Kementerian Luar Negeri untuk visanya. Jadi memang itu yang membuat lama seperti itu. Jadi nanti kawan-kawan bisa cek deh webinarnya PPMI Arab Saudi yang kemarin tanggal 8 itu sudah diadakan ya. Kemudian fasilitas beasiswa. Fasilitasnya itu ada kegiatan olahraga, perjalanan universitas, dan kegiatan sosial budaya. Kemudian juga asramanya juga mahasiswi di dalam, jadi ada fasilitas asrama, tapi untuk University of Thayyibah itu tidak ada asrama ya, dan juga tidak ada mahad luga atau persiapan bahasa, jadi langsung masuk aja gitu, langsung ke S1-nya seperti itu. Terus juga makanan bersubsidi, ya, akomodasi juga, kemudian tiket pulang pergi untuk mahasiswa pada akhir setiap tahun seperti itu.